Putra tertua mengangguk dan berkata, "Ayah, aku akan meminta orang-orang mengambil file-file itu terlebih dahulu, dan kemudian mengunggah semuanya ke internet." Untuk si Fang Baozuang, apakah kita juga ingin mempublikasikan deskripsi detailnya? Simon buru-buru berkata, "Itu tidak perlu. Jika masyarakat mengetahui asal-muasal si Fang Baozuan, kita mungkin akan lebih tercela." Saat dia sedang berbicara, saat video call, seorang cucu berkata, "Kakek, itu buruk. Si Bruno memasukkan konten panggilan telepon yang baru saja kamu lakukan padanya secara online." Simon terkejut dan segera menyalakan ponselnya dan masuk ke platform video pendek untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia mengklik video ketiga Bruno, dia melihat Bruno menghadap kamera dan berkata dengan tegas, "Aku tahu setelah videoku ini dirilis, keluarga Rothschild pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan hubungan masyarakat yang krisis. Dan mereka pasti akan menggunakan uang dan pengaruh khusus mereka untuk mempengaruhi platform internet. Jadi, ketika kalian melihat situs-situs besar itu menghapus videoku, jangan kaget saat kalian membaca apapun yang berhubungan denganku. Karena inilah kekuatan Rothschild yang sebenarnya. Mereka mempunyai kemampuan untuk membungkam hampir semua media mengenai masalah ini. Jadi satu-satunya hal yang bisa aku andalkan sekarang adalah kalian. Aku harap kalian dapat membantuku menyebarkan videoku dan mencegah suaraku menghilang di internet." Saat dia mengatakan ini, dalam video tersebut, telepon di meja Bruno tiba-tiba berdering. Setelah dia tersambung, suara Simon terdengar di video. Tak lama kemudian, ada sederet ucapan yang dilontarkan Simon kepada Bruno di telepon tadi. Bruno mengungkapkan semua yang dia ucapkan kata demi kata dalam video. Jadi ketika netizen mendengar konten tersebut, persepsi mereka tentang keluarga Rothschild dan Simon, pengusaha legendaris itu, turun beberapa tingkat. Setelah Bruno menutup telepon dari Simon, dia berkata ke kamera dengan nada menghina, "Keluarga Rothschild percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Istriku punya harga, begitu juga aku. Martabatku juga ada harganya. Tetapi hari ini, aku dapat memberitahu mereka dengan jelas bahwa harga diriku sangat berharga. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka bayarkan, aku tidak akan pernah melepaskan harga diriku, bahkan di hadapan Rothschild yang berkuasa. Aku tetap tidak akan mundur. Bagiku, tidak penting lagi seberapa kuat keluarga Rothschild. Yang penting adalah mereka telah mencoreng martabatku sebagai seorang laki-laki. Tanpa martabat, seseorang masih bisa hidup. Apa artinya? Jadi mulai hari ini, aku akan melawan keluarga Rothschild sampai akhir." Jika setelah video ini dirilis, aku menghilang atau ditangkap karena tuduhan yang tidak dapat dijelaskan, atau tiba-tiba menjadi gila, maka jangan ragu bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Rothschild. Jika suatu saat aku tiba-tiba berdiri, meminta maaf atas perbuatanku hari ini, dan mengakui bahwa semua ini kulakukan untuk menjebak keluarga Rothschild, dan kalian jangan percaya, karena orang itu juga bukan aku, atau aku yang dikendalikan oleh pihak lain. Singkatnya, aku, Bruno Weinstein, mengumumkan di sini hari ini bahwa mulai saat ini, aku tidak akan pernah memiliki hubungan rekonsiliasi dengan keluarga ini. Bagiku, urusan mereka sudah berakhir. Simon benar-benar bingung saat melihat ini. Dia tidak menyangka Bruno akan melakukan apapun padanya. Dia hanya meneleponnya untuk meminta perdamaian. Dia tidak menyangka akan merekam video tersebut dan mengeksposnya ke internet. Dia tanpa sadar bertanya kepada cucunya, "Sekarang semua orang memarahi kita di internet kan?" "Ya." Cucu itu mengangguk dan berkata dengan hati-hati, "Kakek, kita telah melakukan upaya sebelumnya. Dan sekarang video ini masih online, tapi... Simon bertanya dengan suara dingin, sangat tidak sabar. "Tapi apa? Cepat beritahu aku."
Sang cucu mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. Tapi pengguna sekarang menghina kita di seluruh internet. Dengan kata lain, orang-orang memarahi kita dimanapun di internet sekarang. Saat dia berkata, dia dengan cepat menambahkan, "Kakek, aku sudah menyapa platform lain dan meminta mereka melakukan yang terbaik. Hapus semua komentar negatif terkait kita. Tetapi ada terlalu banyak konten terkait yang harus dihapus." "Sialan," Simon berkata dengan marah, "beritahu portal ini untuk memblokir semua kata kunci. Selama nama keluarga Rothschild disebutkan, konten ini tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali diri mereka sendiri." Cucu itu berkata dengan malu, "Kakek, aku juga sudah menyampaikan hal ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mau. Karena jika kamu melakukan ini, situasinya akan terlalu buruk untuk dimakan." Cucunya menambahkan, dan area yang paling terkena dampaknya saat ini adalah aplikasi media sosial. "Hampir semua platform media sosial mendiskusikan kami. Situasinya memang sangat buruk," kata Simon dengan wajah muram. Dia hampir menjadi gila karena kebencian. Dia sangat menyesali keputusannya sebelumnya dan menelepon Bruno untuk meminta rekonsiliasi. Jika dia tidak melakukan panggilan ini, dia tidak akan mendorongnya ke atas panggung. Kalau begitu, dia masih bisa mendorong Mike untuk disalahkan. Ketika saatnya tiba, apakah itu tanggung jawab hukum atau tanggung jawab opini publik? Mike akan mampu memikulnya sendirian. Namun, dengan video ketiga yang membuat keributan, retret ini benar-benar hancur. Saat ini, putra sulungnya berkata, "Ayah, lembaga think tank telah memberikan solusi terbaik untukmu pada tahap ini. Orang yang bertanggung jawab masih menunggu online. Apakah kamu ingin mendengarkannya?" Dimiliki oleh keluarga Rothschild, tim wadah pemikir ini, sederhananya, adalah perusahaan PR yang sangat besar. Setiap kali peristiwa besar terjadi, lembaga think tank akan menggunakan perspektif paling objektif untuk menganalisis dan mensimulasikan arah peristiwa tersebut, sekaligus memberikan solusinya. Awalnya, Simon tidak ingin tim think tank terlibat, karena dia tidak ingin orang mengetahui rahasia tentang Shifang Baozu. Namun, kini masalah ini diketahui semua orang karena Bruno. Lembaga think tank dengan sendirinya akan menerima berita tersebut, sehingga mereka dapat menganalisis dan menyimpulkan seluruh permasalahan secepat mungkin. Dan kemudian beri mereka solusi, pikirkan solusi terbaik. Simon mendengar bahwa lembaga think tank punya rencana, jadi dia berkata, "Masukkan telepon." "Oke, Ayah." Setelah putra sulung selesai berbicara, telepon rumah di depan Simon langsung berdering. Simon mengangkat telepon dan bertanya, "Apa rencanamu?" Di ujung lain telepon, sebuah suara hormat berkata, "Tuan Simon, berdasarkan situasi aktual saat ini, kami setuju bahwa solusi terbaik saat ini adalah Anda memanfaatkan waktu dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat." Simon langsung mengamuk dan bertanya dengan marah, "Apa katamu, kau ingin aku meminta maaf?" Orang yang bertanggung jawab di lembaga think tank berkata dengan cepat, "Tuan Simon, saya menyarankan bahwa titik awal utama permintaan maaf Anda adalah dengan secara proaktif mengakui bahwa keluarga Rothschild bertanggung jawab karena mendidik Mike secara tidak tepat. Anda hanya perlu mengakui ini dan satu-satunya kesalahan ketika Anda meminta maaf di depan umum. Dan atas dasar ini, Anda dapat mengemas panggilan yang baru saja Anda lakukan kepada Bruno menjadi tindakan tak berdaya sebagai seorang kakek yang peduli pada cucunya. Dengan cara ini, hal ini dapat melemahkan kejahatan upaya Anda untuk menyuap Bruno melalui telepon barusan." Berbicara mengenai hal ini, lembaga think tank tersebut menambahkan, "Setelah mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, kamu langsung mendorong penjara Brooklyn, Peter, dan istri Bruno ke Mike. Jika saatnya tiba, kami akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membimbing sejumlah besar media,
selebriti internet, dan pemimpin opini agar membela kami di internet. Selangkah demi selangkah, fokuskan perhatian semua orang pada Mike, lalu biarkan Mike memikul tanggung jawab hukumnya. Selama kita bisa terus mentransfer lebih banyak orang ke Mike, saya pikir tidak akan lama lagi krisis kita akan teratasi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.